Teman-teman udah waktunya gitu ya, udah jam 9.30. Boleh teman-teman yuk pada on cam dulu yang bisa on cam. Oke, Naipa, Dini, Ilham, nih udah on cam. Oke, Amel, makasih. Yuk yang lainnya. Oke, Faruk udah, Aulia udah. Yuk, boleh pada on cam dulu teman-teman. Kita mulai nih kelas materi hari ini. Papatar udah. Mana nih Danang, Raisa, Jelita, Rafif, Heni, Henin, Ajura, Ali, Marwan, Jahra, mana nih? Oke, aku mulai aja terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi gitu ya. Teman-teman, sebelum memulai kelas materi mengenai LBI bersama Kak Tiara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga pematerian hari ini berjalan dengan lancar dan jaringannya lancar. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Eh, aku kasih waktu dan tempatnya ke Kak Tiara ya Kak Tiara. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya suaraku terdengar ya? Aman. Aman. Oke. Sebelumnya halo semuanya, ketemu lagi sama aku Tiara gitu ya. Di sesi kali ini akan masuk ke materi yang ketiga setelah LC 1 kemarin ya. Di materi yang hari ini kita bakal ngebahas soal judul, sikap penulis sama tujuan penulis. Seperti biasa akan ada sesi pretest terlebih dahulu, sesi materi sama ada sesi post testnya gitu ya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke sesi pretest terlebih dahulu. Untuk link pretestnya aku akan kirim di kolom chatnya. Jadi silakan untuk dikerjakan gitu ya. Harapannya hari ini semoga tetap semangat ya walaupun lagi pada puasa gitu. Dan kalau bisa diharapkan untuk tetap aktif dalam pembelajaran nanti, yang bisa on cam diharapkan untuk on cam, yang bisa on mic diharapkan untuk on mic ya. Yuk, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Waktunya kurang lebih sampai di 9.45. Nanti setelah itu kita masuk ke sesi materi. Seperti biasa, kalau sudah selesai, ketik sudahkah di kolom chat supaya aku tahu siapa yang udah dan siapa yang belum ya. Thank you.
Yang belum masuk diharapkan untuk segera masuk ya. Sampai saat ini cuma baru ada 17 orang nih yang masuk ke dalam Wayground. Sedangkan di kelas ini kurang lebih ada 29. Jadi masih ada sekitar 10-11 orangan nih yang belum. Jadi diharapkan untuk segera masuk ke Wayground-nya dan mengerjakan kuisnya ya. Kalau yang sudah jangan lupa untuk laporan di kolom chatnya. Baru ada yang baru masuk. Ayo guys, harus tetap semangat ya. Ingat loh, kalian SNBT-nya sebulan lagi loh. Jadi harus betul-betul ya belajarnya. Hmm. Selama pembelajaran nanti diharapkan untuk on-cam ya. Sampai sekarang yang on-cam dari siswanya cuma satu, dua, baru 7 doang. Yang lainnya pada kemana ini? Ya ampun. Yang baru konfirmasi baru 4 orang, yang lainnya ditunggu ya. Ya memang berhalangan untuk tidak bisa on-cam nggak apa-apa. Tapi kan dari 31 orang, masa semuanya nggak bisa on-cam? Jadi ini ya, yang dia bisa diharapkan untuk on-cam ya. Sampai saat ini yang sudah konfirmasi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, baru 13 orang yang konfirmasi, yang lainnya ditunggu ya. Waktu pengerjaannya 5 menit lagi. Bagi yang belum mengerjakan, belum selesai mengerjakannya,
Segera dikerjakan. Sampai sekarang baru 28 nih yang masuk. Tiga orang lagi belum ngerjain. Edit malah sama aku. Hmm, 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 hmm. Ayo, siapa lagi yang belum konfirmasi? Konfirmasi baru sedikit yang konfirmasi nih. Yang lain pada kemana? Ayo, dikerjakan. Baru 19 orang. Satu menit lagi ya. Sambil aku izin share screen dulu. Oke, udah kelihatan share screen-anku? Udah ya. Waktu udah nunjukin 9.45, jadi kita mulai aja sesi materinya. Bagi yang belum selesai mengerjakan, diselesain aja dulu. Untuk link Wayground-nya itu ditutup sampai pukul 10. Jadi masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Jadi dipercepat sambil
memperhatikan terkait dengan materi. Hari ini akan ada 3 subbab yang tadi aku bilang, ada judul teks, ada sikap penulis, sama ada tujuan penulis gitu ya. Jadi kita mulai aja, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah terkait dengan judul teks gitu ya. Nah, judul teks mungkin kalian sudah paham gitu ya bahwa judul teks itu merupakan nama ya, judul teks itu merupakan nama atau kepala karangan gitu ya yang mencerminkan isi dari suatu bacaan, gambaran dari keseluruhan isi teks bacaan yang ditulis secara jelas, singkat, dan menarik gitu ya. Kita tahu bahwa judul teks itu kan seperti gerbang gitu ya, kayak gerbang dari sebuah tulisan gitu, di mana dia harus bisa mencerminkan atau bisa menggambarkan terkait dengan si isi teksnya. Karena judul itu sendiri itu harus sesuai nih sama si teksnya. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai nanti yang ada dia jadi hoax gitu ya. Nah, terus dia biasanya ditulisnya itu secara jelas, singkat, dan menarik gitu. Kenapa? Karena dia adalah gerbang, otomatis kan orang itu bakal ngeliat judulnya dulu, baru bakal tahu isinya. Sama kayak kalian misalnya beli novel gitu ya, pasti kan yang dilihat covernya dulu, judulnya dulu. Menarik nggak nih? Gitu. Baru nanti kalian akan, kalau misalnya judulnya menarik, baru nanti lihat sinopsis. Baru kalau udah sinopsisnya menarik juga, baru beli gitu kan. Makanya judul itu harus jelas, singkat, dan menarik. Nah, harapannya ketika membaca judul, orang itu bakal langsung tertarik nih dan memahami dengan jelas topik yang akan disampaikan oleh penulis gitu. Nah, judul biasanya dibuatnya itu setelah isi bacaannya udah selesai. Jadi rampung dulu ditulis, baru nanti ada judulnya dibuat gitu. Karena tadi judul ini harus disesuaikan sama si isinya. Jangan sampai isinya itu berkaitan misalnya tentang kerugian dan kelebihan, judulnya cuma ngebahas hanya satu topiknya saja. Itu nggak boleh gitu, karena tadi harus sesuai teks. Intinya kalau judul itu harus sesuai teks ya. Jadi kalau teksnya langsung berfokus hanya pada satu topik, ya udah judulnya ngebahas satu topik itu aja. Tapi kalau misalnya judulnya bahasannya itu umum, kayak misalnya banyak gitu, kayak penyebab kanker kan banyak tuh apa-apa aja ya misalnya. Nah, ya berarti judulnya pun harus yang umum juga gitu. Jadi tidak hanya mengacu pada satu topik saja gitu. Nah, menurut KBBI sendiri, judul itu adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang menyiratkan secara pendek isi atau maksud dari buku atau bab itu. Gitu ya. Itu terkait dengan judul teks. Fungsinya apa dari judul teks itu? Tadi, fungsinya itu adalah sebagai acuan atau gambaran karya tulis sebagai ide pokok yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi, ide pokoknya nggak hanya ada di dalam setiap paragraf bacaan, tetapi juga bisa ditemukan dalam judul. Gitu. Atau secara garis besarnya, judul itu akan sangat relevan. Relevan dengan ide pokok. Nah, makanya aku bilang ide pokok kalian harus sangat kuasai sekali. Karena itu akan ngaruh ke banyak topik gitu, ya. Jadi judul secara nggak langsung itu relevan dengan ide pokok gitu ya. Nah, sifat-sifatnya apa? Yang pertama tadi menunjukkan kebenaran tentang topik yang dibahas gitu ya. Jadi tadi harus sesuai antara judul dengan isi bacaannya. Terus menghindari penggunaan singkatan. Singkatan gimana, Kak? Singkatan yang tidak baku. Tapi kalau misalnya singkatan terkait dengan lembaga, contoh misalnya MPR, DPR, itu masih oke. Gitu ya, masih nggak apa-apa. Terus ditulis dengan huruf kapital sesuai kaidah KBBI. Nah, penulisan judul itu huruf kapitalnya gini. Di awal, huruf awal selalu kapital. Kecuali konjungsi. Ya, ini yang harus kalian ingat. Kecuali konjungsi. Nah, kayak gimana? Contoh misalnya ada judul singa dan kancil misalnya. Nah,
Si S, setiap huruf awal itu selalu kapital kecuali konjungsi. Jadi si S ini kapital, si K ini kapital, D ini dia non kapital. Kenapa? Karena si dan ini dia berperan sebagai konjungsi. Jadi dia tidak boleh kapital. Lalu kemudian tidak diakhiri dengan tanda titik. Tapi kalau misalnya tanda tanya gimana Kak? Tanda seru gimana? Atau tanda titik dua gimana? Misalnya ada tanda lain gitu. Itu boleh, nggak apa-apa. Asal penempatannya sesuai, gitu ya. Ya berarti kalau misalnya tanda tanya, ya berarti kalimatnya nanti judulnya akan kalimat tanya. Kalau tanda seru berarti tentang sebuah pernyataan yang ditegaskan atau misalnya tentang perintah atau apa. Nah itu boleh. Tapi dia tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Kenapa? Karena judul itu bukan akhir kalimat, gitu ya. Itu kepala karangan. So dia tidak boleh pakai titik. Terus yang terakhir menarik minat pembaca. Nah, tapi kalau menarik minat pembaca pada dasarnya kan itu hanya asumsi ya. Setiap orang pasti bisa menilai ini menarik atau enggak. Beda-beda nih, gitu ya. Jadi kalau aku lebih fokus ke sini aja nih, poin dari 1 sampai 4 ini. Gitu. Selama 1 sampai 4 ini terpenuhi, berarti 5 juga akan terpenuhi. Gitu, ya. Jadi fokuskan pada itu. Yang penting ini, huruf awalnya selalu kapital kecuali konjungsi. Konjungsi, ingat, konjungsi itu tidak kapital, tidak diakhiri titik. Tapi tanda lain boleh. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa berkesimpulan nih bahwa judul teks itu adalah nama atau kepala karangan yang mencerminkan isi dari suatu bacaan, gambaran dari keseluruhan isi teks bacaan yang ditulis secara jelas, singkat, dan menarik. Tipsnya gimana? Harus skimming. Kenapa harus skimming? Karena mau nggak mau kalian harus tahu apa yang dibahas. Ya, harus tahu apa yang sedang dibahas, apa fenomenanya, apa masalah utamanya, kalian harus tahu. Nah, itu bisa kalian dapat kalau kalian pakai teknik bacanya skimming atau baca cepat. Tapi bukan hanya cepat, tapi paham. Ya. Terus tadi aku bilang, dia relevan dengan ide pokok. Karena harus sinkron nih antara masalah yang ada di teks sama masalah yang ada di judul gitu ya. Maka dia harus relevan dengan ide pokok. Terus kemudian apa lagi? Dia harus tadi singkat, padat, jelas, dan menarik. Dan yang terakhir, menarik minat pembaca dan harus sesuai dengan teks. Karena kalau tidak nanti jadinya hoax. Ya. Intinya itu, harus sesuai dengan si teks. Intinya itu. Jadi kalau si teksnya sudah fokus pada satu topik, ya sudah berarti judulnya juga harus fokus pada satu topik. Jangan melebar kemana-mana. Kalau judulnya, kalau isi bacaannya umum, maksudnya banyak nih gitu ya. Nah, berarti si judulnya juga harus umum gitu, bisa mewakili keseluruhannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Kita lihat di sini. Generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan teknologi. Bentar dulu. Maaf. Oke, Miftah. Nah, lahir di tengah kecanggihan teknologi digital sehingga mereka dimanjakan game online dan media sosial. Gitu ya. Berarti ini kan tentang negatifnya nih. Negatif. Nah, sejatinya smartphone itu mendukung proses belajar mengajar sehingga proses transfer of knowledge dan pembinaan karakter dan keterampilan berjalan lancar. Berarti kan ini sisi positifnya. Namun, kita juga sering nih menjumpai remaja yang berada dalam sebuah forum tanpa komunikasi satu dengan yang lain karena asik dengan dunianya sendiri. Meminjam dari bahasa Don Tapscott tahun 2013, generasi ini adalah generasi acuh tak acuh. Minat mereka hanya mengenai budaya populer, para pesohor, dan teman-teman mereka. Hal itu menunjukkan bahwa teknologi digital membawa sejumlah dampak positif dan negatif. Gitu ya. Kita tahu bahwa di si teks ini berarti ngebahas soal sisi positif dan negatif gitu ya dari teknologi gitu. Jadi kalian cari dulu apa yang sedang dibahas. Nah, lalu kita coba cocokin sama si pilihan gandanya. Kalau yang A, dampak negatif kecanggihan teknologi digital, betul tidak? Enggak ya, kurang tepat. Kenapa? Karena dia hanya berfokus pada negatifnya saja. Sedangkan di si teksnya ada sisi positifnya. Jadi tidak boleh dihilangkan walaupun sisi positifnya itu hanya sebiji gitu ya. Tetap jadi bahasan. Yang B juga sama, dia hanya bilang positifnya saja. Oh, sudah pasti jelas salah
gitu. Yang C, generasi sekarang dan kecanggihan teknologi digital. Benar atau enggak? Kalau generasi sekarang dan kecanggihan teknologi digital, harusnya itu ngebahas terkait dengan contoh kecanggihan teknologi digitalnya kayak apa. Misal nih, kalau sekarang mau matiin lampu, nggak usah pakai saklar, misalnya nggak usah dicetak-cetek gitu ya. Sekarang mah udah bisa pakai kartu misalnya, atau udah bisa pakai HP. Nah itu terkait dengan kecanggihan teknologi digital. Jadi dijelasin nih contohnya apa aja. Kalau ini kan nggak ada nih, dia pure cuma sisi positif dan negatif. Maka yang C juga kurang tepat. Kenapa? Karena terlalu luas. Lalu yang D, kecanggihan teknologi digital, baik atau buruk? Sesuai nggak sama si teksnya? Terjawab nggak di si teksnya? Kan ini terkait dengan pertanyaan ya. Nah, berarti dia terjawab gitu ya, baik atau buruk. Nah, si teks ini ngomong ada baiknya, ada buruknya. Tentang tinggal gimana kita bijak atau enggaknya. Nah, maka inilah yang judul yang tepat. Nah, tadi aku bilang, boleh nggak kalau ada tanda baca yang lain? Boleh. Yang penting tidak boleh titik. Ya. Terus yang E, keadaan teknologi digital bagi generasi masa kini juga sama, terlalu luas, terlalu melebar. Gitu. Sampai sini terkait dengan judul ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau masih aman? Aman kan? Aman. Yang lain gimana? Gimana? Aku bahasnya kecepatan nggak? Kecepatan tidak? Kalau misalnya Enggak, kecepatan Kak. nanti aku Kakak. kurangin. Dah. Oke. Tidak, Kak. Nah, sip. Lanjut, sekarang coba nih, kalian yang coba mengerjakan. Nanti jawabannya di kolom chat. Aku mau aktif ya kelasnya. Harus walaupun puasa, walaupun pagi-pagi, kayak aduh kak males libur gitu, ngantuk baru sahur gitu ya. Tapi tetap harus semangat ya. Harus tunjukin nih, aku segitu maunya loh sama kampusku. Ini usaha aku. Harus sesuai ya antara usaha sama kemauan. Kemauannya kan tinggi ya. Let's go. Hati-hati kegocek ya. Dilihat dengan seksama. Dibahasnya satu topik tertentu atau banyak topik. Nah, ayo, mana lagi ini yang menjawab? Baru satu, dua, tiga, empat. Empat orang, guys. Ayo, guys, bangun, guys. Lima, kata gua. Sumpah nanti kita cari, beneran ya. Ada yang AFK, lihat aja. Oh, kan Nurul. Anak-anaknya pada kemana ini kan Nurul? Hilang kah? Ayo sayang-sayangku. Masya Allah. Tabarakallah. Pada tidur kah? Ngantuk kak.
Disuruh ngajarin bahasa Indonesia pagi-pagi ya, kata gue. Nah gini, atuh rame ya. Oke, kita bahas. Semua sepakat yang A. Coba aku mau nanya nih, random, biarin. Aku mau lihat nih. Awas aja ada yang kagak ini ya. Coba, mari kita tanya. Siapa yang... tadi tuh siapa yang izin ke aku ya? Hmm, 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 hmm. Kamu ini ya. Berarti siapa ya? Coba. Enak tanya. Fatimah Az-Zahra. Bisa on mic Fatimah Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra. Bisa on mic? Nggak bisa? Oke. Coba yang lain. Hmm. Naura. Naura Yasvina. Bisa on mic, Naura? Bisa, Kak. Bisa. Naura jawabannya apa, Nau? Saya jawabnya A, Kak. Kenapa Penyebab jawabannya? diabetes. Saya jawab itu karena di teks ini tuh dijelaskan bahwa dari yang hal ini dikarenakan karena makanan mengandung kandungan kalori yang tinggi, sementara serta vitaminnya rendah. Terus dilanjut dengan penyebabnya yang tentang kadar gula lain dengan cepat, terus kandungan lemak, sampai sehingga dapat menyebabkan penumpukan lemak. Tuh, jadi menurut saya secara keseluruhan itu tentang penyebab diabetes. Oke, thank you, Naura. Ada lagi yang lain? Ini semua sepakat A semua ya. Kagak ada yang lain nih jawabannya. Oke, kita bahas. Aku mau tanya dulu, penyakit diabetes itu penyebabnya hanya satu atau bisa banyak faktor? Yo, diabetes Banyak. hanya satu. Banyak ya, betul. Bisa karena ini yang dibahas ini lagi junk food ya. Bisa karena junk food, bisa karena makanan manis. Kalau junk food kan cenderung asin ya, asin yang digoreng-goreng gitu ya, yang bertepung gitu. Berarti bisa makanan manis, bisa junk food, bisa juga karena jarang olahraga, bisa juga karena tidak tersalurkan energinya. Pada dasarnya kan gula itu energi bagi kita nih, gula itu energi bagi kita. Nah berarti kan banyak nih penyebabnya. Tapi di si teks ini dia fokus hanya satu topik, ya. Tadi aku sudah bilang kalau teksnya hanya fokus pada satu topik, ya berarti judulnya juga berkaitan dengan satu topik. Si teks ini kan hanya membahas diabetes. Diabetes itu karena junk food ini yang gitu. Ini yang dibahas. Nah, sekarang kalau misalnya yang kalian jawab A, penyebab diabetes. Tadi aku bilang penyebab diabetes banyak nggak? Banyak ya. Ya nggak? Nah, maka yang A ini terlalu umum. Karena apa? Terlalu banyak penyebab diabetes. Sedangkan yang dibahas tuh cuma satu nih, soal si junk food ini saja. Itu ya. Nah, maka yang A kurang tepat. Nah, yang B, diabetes karena kandungan lemak jenuh. Nah, ingat, lemak itu dibagi 3. Ada lemak jenuh, lemak tak jenuh, lemak trans. Jadi antara lemak jenuh dan lemak trans beda nih. Di teks lemak trans, ini lemak jenuh. Jadi udah otomatis salah. Kita lihat bacaannya lagi. Juga dapat disebabkan oleh konsumsi junk food berlebihan. Hal ini dikarenakan makanannya mengandung, makanan di sini berarti merujuk pada junk food ya. Makanan junk food itu mengandung kandungan kalori yang tinggi, sementara serat sama vitaminnya rendah gitu ya. Berarti ini kan merujuk pada si makanan junk food. Makanan ini kemudian dapat menyebabkan kadar gula lain dengan cepat. Kandungan lemak trans pada makanan junk food bisa dibilang cukup banyak sehingga dapat menyebabkan penumpukan lemak pada area perut. Jadi si junk food ini akhirnya bisa menyebabkan penumpukan lemak pada area perut. Hal ini kemudian akan membuat insulin bekerja dengan tidak optimal.
Jadi karena penumpukan lemak di area perut yang disebabkan oleh junk food, dia membuat insulin tidak bekerja dengan optimal. Insulin itu yang dihasilkan sama pankreas, ya. Dengan demikian, gula di dalam darah itu sulit untuk dikendalikan serta meningkatkan resiko diabetes. Nah, kira-kira yang mana nih? Ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau yang C, diabetes, penumpukan lemak pada area perut, dibahas nggak di SITEX? Dibahas, karena tadi dibahas. Kenapa geleng, Marwan? Dibahas, dia kan ini nih. Menyebabkan penumpukan lemak pada area fokus. Gue tahu lo lagi puasa, tapi fokus, Wan. Menyebabkan penumpukan lemak pada area perut. Say, ini dibahas, cuy. Nah, dibahas dia ya. Menyebabkan penumpukan lemak pada area perut, gitu ya. Terjadi karena junk food gitu. Jadi junk food ini kenapa akhirnya bisa jadi diabetes itu karena si junk food ini menyebabkan penumpukan lemak pada area perut. Jadi si penumpukan lemak pada area perut ini yang akhirnya nantinya akan menyebabkan diabetes. Kenapa? Karena insulin itu tidak bisa bekerja dengan optimal tadi gitu. Nah, jadi yang C ini masih bisa nih, tapi kita lihat lagi takutnya ada yang lebih detail kan. Kalau yang D, resiko diabetes disebabkan gula dalam darah. Ya semua diabetes mah gula dalam darah, tapi kan di sini lebih cenderung ke penyebab diabetes karena junk food-nya, ya enggak? Nah, makanya yang D kurang tepat. Yang E, pola makan tidak sehat. Benar, karena junk food termasuk pola makan yang tidak sehat gitu ya. Dan dampaknya bagi tubuh. Apakah dampaknya bagi tubuh hanya diabetes saja kalau pola makan yang nggak sehat? Enggak. Kalau pola makannya tidak sehat, dampaknya bagi tubuh banyak. Bisa jantung, bisa juga liver misalnya. Kalau misalnya kamu minum alkohol terus kan liver kena tuh. Terus misalnya juga obesitas itu juga bisa. Jadi terlalu banyak nih dampaknya bagi tubuh tuh terlalu luas nih yang ini. Terlalu luas. Sama kayak yang A, dia juga terlalu luas gitu. Ya. Maka jawabannya adalah yang C. Dia straight to the point ngomongin soal diabetes karena ini yang dibahas adalah soal diabetes sama penumpukan lemak pada area perut. Ini jadi penyebabnya yang juga dibahas di si teksnya gitu. Maka jawabannya yang C gitu. Makanya tadi aku bilang fokus pada si teksnya. Kalau dia hanya membahas satu topik saja, maka ya sudah gitu. Si judulnya juga harus bahas cuma satu topik. Kalau si teksnya ngebahas banyak topik, kayak misalnya, oh diabetes bisa nyebabin obesitas, diabetes bisa nyebabin apa lagi? Obesitas, terus diabetes apa segala macam gitu ya. Nah, itu berarti penyebab dia diabetes gitu. Jadi banyak, jadi dibuat umum gitu. Nah, maka jawabannya adalah yang C gitu. Karena dia terfokus hanya pada satu topik saja, yaitu diabetes junk food gitu. Nah, lanjut. Sekarang ini ditanya judulnya. Sekarang dibaca yang benar dengan saksama gitu ya. Diperhatikan detail gitu apa yang dibahas. Kemudian nanti kalau sudah scroll aja buat pilihannya. Nanti kasih tahu aku ya.
Lanjut, Kak. Ayo, yang mana jawabannya? Yang E, yang E. Yang lain nggak ada? Semua? Benarkah? Ayo, fokus pada pendirian masing-masing ya. Jangan mengikuti temannya. Teman belum tentu benar, guys. Ayo, yang mana? Yang lain? Gimana? Hanya E dan D saja? Yang D juga cuma seorang nih, cuma Norbaiti aja. Yang lain semua kah? Yo, coba nih teksnya lagi. Yuk, biar yakin. Let's go, let's go, let's go. Nggak tahu, Kak. Udah nggak bisa mikir, Kak. Udah lapar. Udah haus. Pagi disuruh BI Indo. Baca. Ya, mata gue aja siwer ngantuk. Habis subuh kagak tidur lagi. Aduh, izin sahur dulu, Kak. Kata gue, lu kesiangan. Sahur jam segini bukan sahur, ini mah mokel namanya. Astaga. Jam 7 ya kalian tuh ya ininya Spirmonnya. Apa jam berapa? Kalau puasa Spirmonnya jam berapa? Jam 8, Kak. Oh, jam 8. Oh, masih ada waktu buat tidur. Cuman tadi mereka ngerjain TO, Kak. Ya, semangat deh, kata gue. TO apa deh? TO dari Perintis. Iya, tapi ini dari tadi tuh apa ya? Beda gitu. Jadi ada dari basic perintis, dari ruang guru sama Ah, tiap minggunya. Nah, lulus negeri. lulus negeri. Ya nggak apa-apa. Pantesan ya, udah lemah letih lesu ya, baru jam 10 begini ya. Ternyata dari pagi udah dihajar suruh TO. Aduh ya Allah, semangat ya guys ya. Yuk, ya udah kita bahas aja ya. Oke. Kita lihat di sini, di paragraf yang pertama, bahwa banyak laki-laki kerap melakukan sesuatu hal yang gila dan tidak masuk akal bukanlah rahasia lagi. Daripada perempuan, laki-laki juga diklaim lebih berani dalam bertindak gila. Oleh karena itu, tak hanya kalangan awam, para ilmuwan juga membahas dan mencari tahu alasan di balik hal itu. Terus dia bilang nih, Ben Alexander bersama para ahli gitu ya, meneliti nih para nominasi pemenang Darwin Awards. Darwin Awards ini adalah sebuah penghargaan untuk seseorang yang berani melakukan hal-hal gila sejak 1995 sampai 2014. Ditemukanlah bahwa sebanyak 87% pemenangnya itu laki-laki. Nah, berdasarkan hal itu, para peneliti menyimpulkan bahwa laki-laki lebih mungkin untuk terlibat dalam kegiatan beresiko tinggi daripada perempuan, ya. Berarti ini terkait dengan alasan dan ini juga terkait dengan dukungan nih
data pendukung. Ini pendukung. Ini data pendukung gitu ya. Paragraf kedua tuh data pendukung. Nah, terus dia bilang di paragraf ketiga dia ngomong ini, apa sih alasannya gitu ya. Alasannya apa? Dari sebuah penelitian ditemukanlah bahwa laki-laki berani mengambil resiko dalam tindakan gila-gilaan karena hormon testosteron yang dimilikinya gitu ya. Nah, terus hormon testosteron itu berkontribusi terhadap reaksi berlebihan dan meledak-ledak pada laki-laki. Sementara itu dari sisi psikologis. Nah, berarti ada dua nih. Ya, ada sisi dari biologis. Biologis itu berarti dari badan, genetik gitu ya, hormon testosteron. Sama ada dari sisi psikologis. Sisi psikologis itu dari sisi apa? Kejiwaan. Ya. Hormon testosteron berperan dalam memotivasi untuk berbuat sesuatu demi mendapatkan imbalan dari sumber luar. Jadi hormon testosteron di sisi psikologis juga berpengaruh, tapi tetap dia hanya sebagai motivasi aja. Tetap kalau sisi psikologis itu gini, ibaratnya kita itu butuh validasi kan dari orang lain. Gini, kita tahu bahwa sebagai laki-laki stigmanya di masyarakat dari awal tuh udah nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng, nggak boleh lemah, nggak boleh pokoknya harus kuat, harus strong gitu ya. Nah, karena stigma-stigma itu sehingga laki-laki itu perlu yang namanya validasi dari pihak luar. Nah, itu dari sisi psikologisnya. Makanya kalau kita lihat pertemanan laki-laki dan perempuan ini beda nih. Kalau laki-laki, contoh misalnya, dia lebih sering kayak lompat di kali gitu loh. Kayak tanpa mikir itu selamat atau enggak, paham enggak? Udah mati mau urusan belakangan, yang penting mah lu keren dulu nih. Lu berani enggak lu? Ayo turun coba. Lompat coba. Mati mah belakangan udah enggak usah takut. Lu cupu lu cemen. Itu kan berarti validasi dari pihak luar tuh. Nah, jadi itu berpengaruh nih dari kenapa alasan para laki-laki ini berani melakukan hal-hal gila. Dari sisi hormonnya karena dia ada testosteron, dari sisi psikologisnya karena si laki-laki ini butuh validasi dari pihak luar. Jadi ada dua nih alasannya. Ya, terkait dengan alasan kenapa dia si laki-laki ini bisa melakukan hal-hal yang gila. Kita lihatlah di sini di pilihannya. Kalau yang A, pemenang Darwin Awards didominasi oleh laki-laki. Nah, ini kan kalau Darwin Awards tadi, dia hanya sebagai data pendukung, jadi udah otomatis salah. Kalau yang B, kegilaan laki-laki dan alasan di baliknya, bisa dong, karena tadi alasannya ada dua. Ada hormon testosteron, sama ada dari sisi psikologis, karena dia butuh validasi dari pihak luar. Kalau yang C, perbandingan kegilaan laki-laki dan perempuan, di sini nggak dibandingin. Kayak gilanya perempuan segimana, gilanya laki-laki segimana, apa aja kegilaannya, itu nggak dibandingin. Maka yang C salah. Nah, yang D, alasan biologis yang membuat laki-laki lebih gila. Benar, tapi kurang lengkap. Kenapa? Karena ada alasan biologis dan psikologisnya kagak dibawa. Ya, psikologis yang nggak dibawa. Gitu ya. Jadi yang D kurang tepat. Yang E, pengaruh hormon testosteron terhadap kegilaan ini sama aja kayak yang D. Ya, kagak ada tuh kejiwaan nih. Psikologisnya kagak dibawa. Maka yang E juga kurang lengkap. Maka jawaban yang mana? Yang B. Dia ada dua. Makanya ayo teliti guys. Udah dua soal kegocek semua. Gue lihat-lihat nih sekelas. Aduh Tuhan. Yuk. Tahu lagi. Aku mau tanya Kak. Boleh. Apa, Ki, Pengaruh gimana? hormon testosteron kan juga mempengaruhi psikologis juga Kak, menurut banyak. Iya, tapi di sini dia hanya sebagai motivasinya saja. Tetap dia itu berbuat sesuatu demi mendapatkan imbalan dari sumber luar. Nah, itu dia validasinya itu. Sisi psikologis itu kita dapat dari sumber luar itu, Ki. Jadi dari validasi dari orang lain. Gitu. Contoh misalnya kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa senang, itu kan sebenarnya dari pihak luar. Kayak kamu dibully misalnya, atau kamu dikata-katain gitu. Nah, kayak ibaratnya gini, kayak tadi yang aku ngomong, misalnya laki-laki nih, dikata-katain, kamu ayo dong turun ke sungai misalnya, ayo lompat misalnya, dari tempat yang tinggi misalnya, kalau nggak itu cupu kamu, nggak berani kamu, itu kan dari pihak luar toh. Nah itu kan men-trigger sesuatu nih, kayak gitu ya, kayak men-trigger sesuatu kayak wah gila nih, nggak bisa nih gue nih dipandang rendah nih, ayo nih gitu. Jadi makanya dia berani melakukan hal yang
segila itu. Karena tadi beda antara perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan kan lebih yang kayak, jangan, nanti kamu jatuh, nanti kamu ini, nanti kamu itu. Kalau laki-laki kan nggak kayak gitu pertemanannya. Ayo udah, kalau misalnya itu berani nggak lu sini, gitu-gitu. Nah itu dia. Jadi validasinya yang diambil dari sisi psikologis atau kejiwaannya. Gitu. Maka tetap itu ada 2 faktor. Jadi ada testosteronnya iya, dari psikologisnya juga iya. Maka jawabannya yang B. Yuk lanjut. Kalau ini gampang. Kalau salah nih keterlaluan nih. Kalau ini udah ada judulnya, ditanya paragrafnya yang cocok. Yang mana? Judulnya itu karena bullying, siswa SD di Bekasi harus kehilangan kakinya. Nah berarti yang mana? Yang mana? Yuk. Betul ya, kalau ini betul jawabannya adalah yang A. Karena kalau yang lain dia tangan gitu ya. Terus kalau yang ini kaki dan tangan, kalau yang ini lebam ya, tapi tidak ada tindakan amputasi, berarti kan tidak ada bagian tubuh yang hilang. Kalau yang E dia hanya tekanan mental gitu. Jadi betul jawabannya adalah yang A. Oke, good. Ini mah nggak perlu dibahas dah ya, mudah ini mah. Nah, yang selanjutnya ini juga banyak nih kegocek. Semua kelas kegocek sempah. Semua kegocek beneran dah yang ini. Jadi hati-hati baca yang benar. Ya. Pastikan jangan kegocek lagi. Udah 2 soal kegocek semua. Ini kalau ini kayak mana lah nanti judulnya. Ayo dipahami dengan jelas, dengan seksama. Nanti kalau sudah bilang scroll ke bawah ya. Jelita semangat banget nih. Lanjut katanya. Yuk. Jawabannya apa nih? Ya, Kak, dilihat-lihat benar semua nih jawabannya. Mana ya? Gue tahu di otak-otak lu pada udah kelihatan tuh kerung-kerungnya di jidat. Aduh Tuhan. Insya Allah cenah. A kayaknya, waduh, nih ada perbedaan nih. Gak apa-apa, nggak usah terpengaruh sama jawaban teman. Bisa jadi jawaban kamu yang benar. Ayo nih ada, beda-beda nih. Ada D, ada C, ada A. Apa-apa. Bagus. Bagus, gue demen yang begini nih. Cakep.
Ini harusnya begini, biar jalan diskusinya. Mana lagi? D kayaknya. Harus beda. D nggak sih, kata Chantal. Coba mari kita lihat yang mana yang lainnya. Mana yuk yang lain? D nggak sih? Kenapa sih harus selalu kayak D kayaknya? D nggak sih? Kenapa selalu pertanyaan gitu sih kalau LBI itu? Semua pertanyaan. Yang ini ya Kak. Ya udah D katanya. Katanya Kak mau lihat teksnya lagi dong? Boleh. Nih. Yuk dipastikan lagi. Biar aku yakin ya. Ayo, yang mana jadi jawabannya, guys, kawan-kawan cute. Oke, kita bahas nih bersama. Ada banyak perbedaan gitu ya. Jadinya Dini. Oke. Kita lihat nih. Sebuah studi menunjukkan bahwa anak dibiasakan mendengar cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan jaringan otak lebih awal, gitu ya. Berarti ketika dia didengarkan cerita dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca sejak dini, gitu ya, maka jaringan otaknya berkembang lebih awal. Sebaliknya, anak yang tidak dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan yang kurang pada jaringan tersebut. Anak-anak balita dengan orang tua yang rutin membacakan buku untuk mereka mengalami perbedaan perilaku dan prestasi akademik dengan anak dengan orang tua yang cenderung pasif dalam membacakan buku. Berarti ketika anak ini dikenalkan dengan kebiasaan membaca, didengarkan cerita sama orang tuanya, nanti akan ada 3 hal yang terjadi. Jaringan otaknya berkembang lebih awal, perilakunya juga lebih baik gitu ya, prestasi akademiknya juga lebih baik gitu ya. Berarti ada 3 faktor nih di sini ya yang terjadi dampaknya kalau si anak ini dibiasakan mendengarkan cerita dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca sejak kecil. Nah, menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal Pediatrics menemukan perbedaan yang juga terjadi pada aktivitas otak anak. Peneliti mengamati perubahan aktivitas otak anak-anak pada usia 3-5 tahun yang mendengarkan orang tuanya membacakan buku melalui scanner otak yang disebut Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI. Nah, orang tua menjawab pertanyaan tentang berapa banyak mereka membacakan cerita untuk anak-anak serta seberapa sering melakukan komunikasi. Para peneliti ini melihat bahwa ketika anak-anak sedang mendengarkan orang tua bercerita, sejumlah daerah di bagian otak kiri menjadi aktif. Ini adalah daerah yang terlibat dalam memahami arti kata, konsep, dan memori. Wilayah otak ini jadi aktif gitu ya. Nah, pada studi ini juga menunjukkan bahwa dimulai pada usia yang sangat muda nih, gitu ya. Nah, terus habis itu yang lebih menarik adalah bagaimana aktivitas di otak ini jadi lebih sibuk pada anak-anak yang orang tuanya gemar membaca. Membaca buku untuk anak membantu pertumbuhan neuron di daerah ini yang akan menguntungkan anak di masa depan dalam hal kebiasaan membaca, gitu ya. Nah, sekarang aku mau tanya, kalau dilihat dari si teks ini, fungsi dari paragraf 2 ini sebagai apa? Fungsinya apakah sebagai data pendukung ataukah sebagai bahasan inti?
kalau ada kata-kata menurut sebuah studi atau menurut jurnal mengemukakan bla 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 yang mana dia berkaitan sama paragraf sebelumnya. Ini kan berkaitan nih sama paragraf sebelumnya yang bilang bahwa jaringan otak lebih awal gitu ya, berkembang lebih awal. Berarti paragraf kedua ini hanya sebagai data pendukung. Ya. Ini hanya sebagai data pendukung. Berarti fokusnya di mana? Fokusnya di paragraf yang ke-1. Nih, fokusnya di sini. Fokusnya di sini. Nah, di dalam paragraf yang ke-1 itu dijelasin kalau anak dibiasakan mendengarkan cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca, maka jaringan otaknya berkembang lebih awal. Anak-anak nanti perilakunya cenderung lebih baik, prestasi akademiknya lebih baik gitu ya. Nah, paragraf kedua itu pendukungnya. Emang benar jaringan otaknya lebih awal. Nah, karena kan yang ibaratnya yang bisa diukur itu kan lebih ke jaringan otak kan, karena lebih mudah, karena itu cenderung di kesehatan gitu, punya alatnya dan lain sebagainya. Kalau perilaku kan cenderung fluktuatif, prestasi akademik juga cenderung fluktuatif gitu ya. Nah, maka dia nih sebagai data pendukung si paragraf keduanya. Nah, kita lihat ke judulnya. Pengenalan kebiasaan membaca sejak dini. Sesuai nggak sama si teksnya? Sesuai. Si teks ngebahas kalau misalnya si anak-anak diajarkan kebiasaan membaca sejak dini gimana. Tadi perkembangan otaknya lebih awal, perilakunya lebih baik, akademiknya lebih baik, maka dia bisa nih. Nah, kalau yang balita dan kebiasaan mendengarkan cerita. Mendengarkan cerita itu salah satu yang dilakukan orang tua untuk mengenalkan membaca sejak dini atau bukan? Iya, kenapa? Karena emang balita udah bisa baca? Belum. Maka apa yang dilakukan sama orang tua supaya mengenalkan cerita sejak dini? Ya dibacakan ceritanya sama orang tua kan. Kalian dulu waktu pas kecil, gimana kalian tahu cara membaca? Ya dibacain dulu kan sama orang tuanya. Gitu ya. Dibacain dulu. Karena kalian belum bisa baca kan. Umur balita kan bawah 5 tahun belum bisa baca. Boro baca. ABC aja udah syukur. Ibaratnya kayak gitu. Jadi belum bisa baca, maka didengarkan cerita. Didengarkan cerita itu bentuk apa? Pengenalan membaca sejak dini. Nah, maka ini juga tetap kurang tepat, karena tetap ngacu-ngacunya adalah kebiasaan membaca sejak dini, karena di bawah juga ini nih. Akan menguntungkan anak di masa depan dalam hal kebiasaan membaca. Jadi, ujung-ujungnya ke kebiasaan membaca tadi. Gitu. Nah, kalau yang C, pembiasaan anak mendengarkan cerita tadi, fokusnya bukan di mendengarkan cerita. Gitu ya. Fokusnya bukan di mendengarkan cerita, tapi pengenalan kebiasaan membacanya dengan cara mendengarkan cerita dari orang tuanya. Maka yang C juga kurang tepat. Yang D, peningkatan kinerja otak melalui membaca tadi, ini hanya sebagai data pendukung. Nih, dia hanya sebagai data pendukung saja. Fokusnya tetap tadi kebiasaan membaca sejak dini tadi yang dibahas. Gitu. Makanya aku tadi bilang, makanya kalian harus tahu sebuah paragraf itu fungsinya untuk apa. Tadi aku bilang, kalau misalnya dia ada menurut studi baru, menurut si jurnal ini, menurut hasil penelitian ini, bla 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 gitu. Nah, berarti itu hanya sebagai data pendukung, bukan fokus utama teks. Gitu. Karena pasti kalau misalnya dalam sebuah teks ini ada menurut si studi ini, menurut jurnal ini, itu pasti bakal berkaitan sama paragraf sebelumnya. Karena itu bentuk ngejelasin tadi. Gitu, dari si jaringan otak yang berkembang lebih awal. Maka yang D kurang tepat karena dia hanya sebagai data pendukung. Yang E, peran orang tua dalam membacakan cerita. Enggak, kita nggak lagi ngomongin peran orang tuanya. Gitu ya. Maka yang betul yang mana? Yang A. Tadi ada tuh jawab 1A. Siapa ya tadi? Tadi tuh oh, Alika. Wis, mantap kali. Gitu ya. Jadi dilihat fokus bahasnya tentang apa. Nah, ini yang aku suka bilang ke kalian. Kalian itu baca, ya udah baca. Oh, karena
kinerja otak dibahasnya banyak, berarti ini nih yang dibahasnya, pasti gitu. Kalian tidak benar-benar memahami karena memang gimana ya, kita tuh dari kecil dibiasain ini udah baca-baca aja tanpa kita memahami konteks si bacaannya. Jadi hanya baca cepet aja. Oh, bacaannya tentang kinerja otak kayak. Oh, berarti ini nih gitu. Belum tentu ya. Jadi dilihat lagi fungsi si teksnya tuh untuk apa. Oke? Yuk, sekarang masuk ke keberpihakan penulis. Ini udah 10.36 nih. Nah, keberpihakan penulis itu sama dengan sikap penulis ya. Jadi di sini akan ngebahas terkait dengan apa yang dirasakan penulis. Jadi kita bakal ngomongin soal perasaan, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah teks nih, teksnya kayak gini, kira-kira rasanya si penulis itu apa sih? Nah, itu terkait dengan sikap atau keberpihakan penulis, gitu ya. Nah, keberpihakan atau sikap penulis ini kita bisa lihat nih dari pilihan kata, nada, ataupun cara penulisan dalam menyajikan faktanya. Nah, memahami keberpihakan penulis penting untuk menilai objektivitas dan bias dalam teks. Jadi kalau misalnya si teks ini sudah fokus hanya dalam kejelekannya aja, oh berarti dia lumayan bias nih. Dia hanya mendukung satu pihak saja gitu, atau dia hanya dia netral gitu. Nah, itu macam-macam gitu ya. Nah, aspeknya ada beberapa aspek yang kita bisa lihat untuk keberpihakan penulis. Yang pertama kita dari pilihan katanya. Contoh misalnya si penulis ini menggunakan diksi menyakitkan. Nah, kalau menggunakan diksi menyakitkan berarti kan itu suatu hal yang sudah tidak bisa kita tahan gitu. Kayak udah nggak bisa ditolerir, udah nggak bisa dinegosiasi gitu ya. Udah pokoknya aduh udah ini udah menyakitkan nih buat aku gitu. Tapi beda nih sama diksi yang menyebabkan ketidaknyamanan. Kalau misalnya ketidaknyamanan, berarti masih bisa dinegosiasikan. Ya sakit sih, tapi oke lah, aku masih bisa untuk tahan gitu. Hanya menyebabkan ketidaknyamanan saja. Nah, penggunaan diksi ini yang harus kalian perhatikan dalam keberpihakan penulis gitu ya. Atau contoh lain misalnya, kalau misalnya kita lagi ngomongin debat capres deh, debat capres yang kemarin, kan ada 3 paslon nih, ada 3 paslon. Nah, kalau misalnya si teksnya itu ngomongin hanya satu paslon aja, dan ngomonginnya tentang kebaikan aja, oh berarti kita bisa ambil kesimpulan, dia mendukung si paslon yang pertama, gitu. Karena lebih fokus ke yang satu paslon ini saja, gitu. Nah, terus abis itu kita juga bisa lihat dari nada teksnya. Apakah dia formal, ataukah santai, ataukah serius, ataukah humoris. Nah, itu juga bisa menunjukkan keberpihakan penulis atau sikap penulis. Terus fokus teks. Nah, kalau fokus teks itu ditekankan dalam teks juga dapat menunjukkan keberpihakan. Jika penulis lebih banyak membahas sisi positif dari suatu isu yang tadi aku bilang, maka dapat diasumsikan bahwa penulis berpihak pada sisi tersebut. Jadi dilihat pilihan katanya, dilihat nada teksnya, apakah serius, ataukah formal, ataukah santai. Terus dilihat juga fokus teksnya untuk melihat gitu. Nah, kayak contoh lain misalnya dilihat nih, kira-kira kalau misalnya dia ngomongin soal global warming misalnya, apakah dia rasanya cemas, ataukah khawatir, ataukah dia prihatin dengan keadaan gitu. Nah, itu kalian harus bisa. Makanya kalian di keberpihakan penulis ini harus bisa yang namanya posisikan diri sebagai penulis. Ya. Harus bisa posisikan diri sebagai penulis karena pada dasarnya terkait dengan keberpihakan penulis ini itu bagaimana kalian berasumsi dengan si penulis ini. Karena kan sebenarnya kita nggak pernah benar-benar tahu kan apa yang dirasain sama penulis. Ya yang tahu ya hanya dirinya sendiri gitu. Tapi kalian harus bisa berasumsi nih. Kira-kira kalau aku bikin teksnya kayak gini, rasanya gimana ya? Kalau aku bikin teksnya seperti ini, kira-kira apa yang aku rasain ya? Gitu. Nah itu yang harus kalian punya. Kalian harus bisa memposisikan diri sebagai penulis. Gitu. Nah jadi tadi keberpihakan atau sikap penulis itu merujuk pada sudut pandang atau posisi yang diambil oleh penulis dalam menyampaikan informasi atau argumen.
Tipsnya gimana? Gunakan teknik bacanya skimming karena harus jelas semuanya dari awal sampai akhir. Pahami konteks yang dibahas di teks. Nah, lagi-lagi soal pemahaman konteks. Ya, jadi harus bisa memahaminya. Lalu yang ketiga, perhatikan gaya atau nada penulisan dan tadi posisikan diri sebagai penulis. Nah, ini penting, ya. Yuk, kita lihat di sini. Ya. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan plastik sekali pakai telah menjadi isu global yang serius. Banyak negara mulai menerapkan larangan penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya perubahan ini. Oleh karena itu, edukasi dan kampanye tentang bahaya plastik sekali pakai sangat diperlukan. Nah, dari sini, dari pemilihan-pemilihan diksinya, kayak ini bahaya, terus ini ada larangan, terus ini menjadi isu global, kita bisa tahu bahwa si penulis ini tidak setuju dengan penggunaan plastik sekali pakai, tidak setuju atau menolak. Rizky liatin apa, Rizky? Direkam Rizky, kamu lihat kemana? Lagi melihat apa kamu? Ya Allah. Maaf Kak. Memandangi langit kah? Biar dapat ilham gitu. Ya Allah Tuhan. Yuk, dilihat ya. Nah, dari diksi-diksinya, kita bisa tahu bahwa dia nggak setuju atau dia menolak. Nah, kita lihat dari si pilihan gandanya. Kalau yang A, penulis mendukung, oh udah jelas salah. Karena dari diksinya aja dia udah larangan, bahaya, isu global gitu. Berarti itu suatu hal yang genting. Yang B, penulis netral. Enggak, kalau netral itu dia membahas sisi positif, dia membahas sisi negatif, itu netral. Gitu ya. Nah, kali ini kan enggak, dia fokusnya langsung kayak kok larangan, bahaya, isu global gitu ya. Nah, yang C, penulis menentang penggunaan plastik sekali pakai. Nah, ini dia jawabannya. Jadi keberpihakan penulis atau sikap penulis adalah bahwa penulis ini menentang penggunaan plastik sekali pakai. Lalu yang D, penulis tidak memiliki pandangan yang jelas. Oh enggak, dia jelas. Ya, dia melarang. Lalu yang E, penulis hanya menyajikan fakta tanpa opini. Enggak, karena ini ada. Oleh karena itu, edukasi dan kampanye tentang bahaya plastik pakai sangat diperlukan. Ini kan kayak saran ya, saran kan termasuk opini. Jadi udah otomatis yang E salah. Gitu. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut, sekarang nih, yuk kalian dilihat ya. Ini lebih fokus kemana teksnya? Apakah lebih ke pesimis? Kalau pesimis itu artinya tidak percaya, kayak lu nggak punya masa depan. Kalau kritik, kalau teksnya ini berkaitan sama kritik, dari awal sampai akhir fokus nih soal penilaian buruk. Kayak, oh ini tuh harusnya kayak gini, ini tuh harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gini. Itu nggak boleh kayak gini. Nah itu penilaian kritik. Kalau optimis, dia percaya di masa depan bakal ada perubahan, nah itu optimis. Kalau misalnya nggak peduli, ya udah nggak peduli berarti kan. Kalau nggak peduli nggak mungkin. Kenapa? Karena dia buat teksnya. Kalau nggak peduli dia nggak akan buat. Kalau netral tadi, dia berfokus hanya tidak berfokus pada pihak manapun. Jadi dia netral aja. Nah, kira-kira di si teks ini yang mana jawabannya? Yuk. Kritik, Kak. Apa? Yang kritik, yang B. Sampai yang lain ada yang berbeda? Dilihat fokusnya kemana. Kalau kritik itu penilaian negatif ya terhadap suatu isu. Jadi dari awal sampai akhir tuh ngomongin penilaian negatif terus. Nah, si teks ini begitu tidak? Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Yang lain setuju yang B. Yang lain ayo, adakah yang berbeda? Dilihat komposisinya ya. Apakah dia lebih banyak yang A, lebih banyak yang B tentang kritik, lebih banyak tentang optimisnya, ataukah dia nggak peduli, ataukah dia netral? Yang. Let's go.
Ayo yang lain kemana, kemana, kemana. Let's go, let's go, let's go. Jawabannya pada apa, guys? Ya, kita lihat nih. Kita harus lihat komposisi dari si teksnya. Ya, apakah dia lebih baik pesimis? Kalau pesimis itu tidak percaya, otomatis pasti bukan. Karena dari awal dia tuh udah bilang, di era digital ini banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda untuk berinovasi dan berkarya. Namun, seringkali kita melihat bahwa mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang produktif seperti bermain game online atau sekedar berselancar di media sosial. Sudah saatnya kita mengarahkan energi atau kreativitas mereka ke hal-hal yang lebih bermanfaat seperti mengikuti pelatihan online atau memulai usaha kecil-kecilan. Dengan begitu, generasi muda bisa lebih siap menghadapi tantangan global. Berarti dia tidak pesimis karena dia percaya nih masih ada hal baik di masa depan. Ya. Jadi yang A jelas salah. Yang B, kritik terhadap kebiasaan mereka. Kalau kritik dilihat komposisinya. Di teks ini kritiknya itu cuma sekalimat. Yang lainnya itu tentang bagaimana si penulis ini percaya dengan masa depan mereka yang penting bisa dirubah. Kalian ini jangan fokus pada hal buruk aja, guys. Kan ada hal yang lain yang dibahas lebih banyak. Dibahasnya lebih banyaknya soal apa nih? Dia cuma kalimat dua doang nih. Ini dari sini sampai sini doang. Selebihnya nih dari sini. Terus dari sini nih, dari sini. Itu dia percaya bahwa di masa depan nanti akan ada perubahan. Yang penting gimana? Oh, kita sediain aja fasilitasnya, harus bisa pelatihan online, harus bisa memulai usaha kecil-kecilan. Karena dilihat di kalimat terakhirnya, dengan begitu generasi muda bisa lebih siap menghadapi tantangan global. Berarti kan itu apa? Percaya. Penulis ini percaya, optimis, enggak ada perubahan. Yang penting kita tinggal usaha aja, fasilitasin aja. Nah, jadi yang mana? Yang C, kawan-kawanku. Jangan karena ada, oh Kak, dia nih ada ini nih Kak, ada yang membahas hal buruknya. Oh, berarti itu kritik ya? Enggak, belum tentu. Kalau misalnya kritik itu benar-benar kayak dari awal sampai akhir nih ngomongin hal kritik aja. Ngomongin hal yang buruk aja. Ya, oke. Dilihat. Tapi Mayan yang ini agak banyak dia. Yang benernya yang C. Mayan. Apaan Marwan lu tadi B ya? Tiba-tiba ganti. Ya. Nah, kalau yang D tidak peduli dengan aktivitas mereka, nggak mungkin. Kalau misalnya dia nggak peduli, dia kagak bikin teksnya, ya nggak? Nah, jadi udah otomatis yang D salah. Yang E netral, enggak, dia nggak netral. Dia straight to the point bahwa dia tuh percaya bahwa di masa depan akan ada hal baik. Gitu. Nah, makanya yang E kurang tepat. Sehingga jawabannya adalah yang C, bahwa dia optimis nih dengan potensi mereka. Kalau kritik terhadap kebiasaan mereka, enggak, kurang tepat. Kenapa? Karena komposisinya lebih banyak optimisnya dibandingkan dengan yang kritiknya. Kalau kritik itu dari awal sampai akhir tuh dikritik, wah kenapa dia buruk, dampaknya apa kalau misalnya hal ini terus berlanjut. Nah, itu kritik baru. Kalau ini kan nggak ada gitu. Ya, lanjut. Harusnya sih ini gampang ya. Bisa nih harusnya. Let's go. Kalau ini mah cepet nih, langsung semua sama. Yang tadi mah lama banget jawabnya. Pada dari yang tadi mah bingung Kak ya. Ini mah sepakat semua D semuanya. Tuh kayak Alika D itu cina.
Yakin pokoknya nama Alika mah ya. Sepakat ini namanya. Duh, kali ini udah jelas ya. Karena dari sini nih. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih serius dalam memperbaiki sistem pendidikan di negara ini. Langkah-langkah seperti peningkatan kualitas guru, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman harus menjadi prioritas utama. Berarti kan dari segi kualitas gurunya, fasilitas belajar mengajarkan berarti dari segi siswanya. Kurikulum kan berarti dari segi sistemnya. Berarti kalau kayak gitu dia menyeluruh. Nah, berarti betul jawabannya adalah yang D. Oke. Good, good, good. Kalau apatis, apatisme dia sama dengan tidak peduli ya. Jadi kalau nanti ketemu apatis itu sama aja dengan tidak peduli. Oke. Yuk. Lanjut. Nah, kalau sudah scroll gitu ya, bilang kayak tadi biasa. Sama nih ya, yang ini juga sepakat D semua. Nah, kita lihat di sini. Penggunaan kendaraan listrik gencar disosialisasikan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk menekan pencemaran udara di wilayah perkotaan. Gitu ya, karena kendaraan ini dianggap lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang seperti kendaraan berbahan bakar fosil. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang selama ini jadi sumber pencemaran dan masalah energi. Berarti kita bisa ambil kesimpulan ini sih sisi positifnya nih ya. Positif atau dia secara tidak langsung mendukung gitu ya. Nah, namun di balik berbagai manfaat tersebut, penerapan kendaraan listrik masih menghadapi sejumlah kendala. Nah, ada kendala atau ada tantangan-tantangannya. Dia relatif mahal nih si kendaraan listriknya teh harganya. Terus infrastrukturnya yang kurang membadai gitu ya. Seperti stasiun pengisian dayanya masih kurang. Masih terbatas di beberapa daerah saja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan agar penggunaan kendaraan listrik dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Berarti si teks ini tidak menolak ya. Kita sepakati itu dulu. Dia tidak menolak. Dia berarti mendukung, tapi gitu ya, perhatikan kendala gitu ya. Perhatikan kendalanya. Karena tadi di kalimat yang terakhir dia bilang oleh karena itu diperlukan kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan agar penggunaan kendaraan listrik dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Nah, kita masuk ke si pilihan gandanya. Nah, mana yang cocok? Oh, ternyata ya betul yang D, bahwa mendukung dengan tetap mempertimbangkan berbagai kendala. Good job. Nice. Semua benar ya jawabannya yang D. Good, good. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan penulis, ada yang mau ditanyakan dulu tentang sikap penulis? Intinya, kalau sikap penulis, dilihat diksinya, ya. Dilihat diksinya, posisikan diri sebagai penulis. Oke? Ya. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan penulis. Nah, kalau tujuan penulis, secara gampangnya tujuan penulis itu kayak untuk apa si teks ini?
kayak fungsinya tuh buat apa sih si teksnya gitu. Apakah dia untuk menginformasikan, ataukah dia untuk menghibur gitu ya, ataukah dia buat memberitahukan langkah-langkah atau prosedur gitu ya. Nah, itu kalau tujuan penulis secara gampangnya adalah untuk apa teks ini gitu ya. Nah, jadi di balik sebuah tulisan pasti punya maksud dan tujuan. Nah, tujuannya ini itu merujuk pada alasan atau maksud di balik penulisan suatu teks. Nah, bisa menginformasikan yang tadi aku bilang, bisa juga menghibur, bisa juga meyakinkan, bisa juga mendidik pembaca gitu ya. Nah, fungsinya adalah kalau kita tahu tujuan penulis, kita tuh jadi tahu nih makna yang lebih dalam dari bacaannya itu tuh apa. Karena kita tahu tujuan dia membuat si tulisan ini atau tujuan dia membuat teks ini tuh untuk apa. Jadi kita bisa lebih mendalami terkait dengan makna dari si teksnya. Jadi contoh misalnya kalau si teksnya ingin memberitahu, ya berarti kita jadi ada informasi baru yang kita tahu gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih, oh apa ini yang harus kita pelajari dari si teks ini. Kita jadi harus punya informasi baru apa nih gitu. Nah, itu terkait dengan tujuan penulis. Nah, jenis-jenisnya apa? Bisa menginformasikan, bisa juga untuk meyakinkan, bisa untuk menghibur, bisa untuk mendidik. Nah, biasanya di UTBK itu lebih banyak soal menginformasikan. Kenapa? Karena biasanya si teksnya itu berkaitan sama artikel berita atau laporan ilmiah. Kayak tahun lalu ya, yang 2025 itu tentang lebih banyak tentang soal berita atau laporan ilmiah kayak kandungan susu, terus kandungan apa, terus teknologi dalam rumah sakit gitu. Nah, itu lebih banyak di artikel berita atau laporan ilmiah. Tapi bisa juga misalnya tujuan penulisannya untuk meyakinkan. Nah, kalau tujuannya untuk meyakinkan biasanya kita bisa lihat di esai argumentatif. Contoh misalnya, oh gawai itu sangat buruk untuk anak 5 tahun. Nah, itu kan argumentatif tuh, pendapat. Nah, nanti si teks itu fungsinya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa gawai itu buruk untuk anak usia 5 tahun tadi. Gitu. Nah, terus bisa juga untuk menghibur. Nah, kalau menghibur biasanya dia si teksnya itu berkaitan sama novel atau cerpen. Gitu ya. Karena dia fungsinya adalah untuk menghibur. Terus mendidik. Nah, kalau mendidik biasanya kita bisa lihat pada buku pelajaran atau buku panduan. Jadi supaya kita tahu nih, oh kalau mau lakuin ini kita harus gini, kalau mau ngelakuin ini kita harus gini. Seperti itu. Tapi biasanya di UTBK tuh yang sering keluar adalah tentang menginformasikan, memberitahu, nah itu sama aja. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa tujuan penulis itu merujuk pada alasan atau maksud di balik penulisan suatu teks. Tipsnya adalah pakai skimming, perhatikan jenis teksnya. Kan jenis teks macam-macam. Ada teks prosedur, ada teks berita, ada teks macam-macam gitu ya. Nah, kalau kalian tahu jenis-jenis teksnya, maka kalian tadi akan tahu tujuan teksnya itu untuk apa. Nah, kemudian lagi-lagi kaitkan antara ide pokok dengan si jenis teksnya tadi. Masalahnya apa? Nanti dikaitin tuh dengan si tujuannya. Nah, contoh misalnya kita mulai nih ke contoh soal. Baru-baru ini sejumlah ilmuwan menemukan spesies tokek teranyar yang diberi nama Jackie's Day, gitu ya. Nama ini terinspirasi dari tokoh bela diri yang sekaligus aktor tenar yaitu Jackie Chan. Penamaan ini disebabkan oleh warna dan pola unik pada kulit tokek tersebut yang mirip dengan karakteristik Jackie Chan dalam film-filmnya. Penemuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, tujuannya apa? Karena ini kan lebih ke laporan ilmiah gitu ya, laporan ilmiah bahwa ditemukan spesies baru, maka tujuan dia adalah ini, menginformasikan tentang penemuan spesies baru. Kenapa nggak yang A, C, atau D, atau E gitu? Nah, kalau yang A, menghibur pembaca dengan cerita tokek, jelas salah. Kenapa? Karena si cerita tokek, ini kan bukan cerita tokek ya. Ini mah lebih ke menginformasikan adanya penemuan spesies baru. Kalau cerita tokek mah lebih kayak ke fabel ya, cerita dongeng. Sedangkan kan ini mah bukan gitu. Jadi udah jelas salah. Yang C, meyakinkan pembaca untuk menyukai Jackie Chan dan juga bukan ya. Ini mah lagi ngomongin tokek, bukan ngomongin Jackie Chan.
Kalau yang D, mendidik pembaca tentang keanekaragaman hayati, ini juga enggak, salah ya. Karena keanekaragaman hayati itu terlalu luas. Keanekaragaman hayati itu ada flora dan ada faunanya juga. Sedang kasih teks tuh lebih ngomongin straight to the point, ada spesies baru. Spesies apa? Spesies toke, gitu ya. Nah, yang E, menyampaikan kritik terhadap penamaan spesies, enggak. Kalau kritik, dia nanti bakal ngejelasin tuh. Kayak Jackie Chan tuh nggak setuju nih dengan nama Jackie's Day ini karena dianggap buruk, dianggap menghina apa segala macam. Nah, itu baru kritik. Kalau ini kan enggak. Maka yang E juga salah. Sehingga jawabannya adalah yang B. Bahwa si teks ini adalah menginformasikan tentang penemuan spesies baru. Oke, lanjut. Yuk, sekarang coba kalian nih. Kalau tujuan teks tadi, untuk apa teks ini dibuat? Nah, itu dia yang harus ditanamkan di otak kalian. Yuk, coba. Oke, kita lihat di sini. Teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosial misalnya memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Berarti itu sisi positif ya. Kan kita bisa terhubung dari orang-orang yang jauh gitu ya. Positif nih. Terus, namun penggunaan media sosial berlebihan juga dapat berdampak negatif. Nah, ada negatifnya juga. Seperti menurunkan kualitas interaksi langsung dan meningkatnya resiko gangguan mental. Berarti kan itu dari sisi negatifnya. Oleh karena itu, kita perlu bijak dalam penggunaan teknologi. Nah, berarti fungsinya untuk apa? Untuk ngasih tahu kita kan bahwa kita itu harus bijak dalam menggunakan teknologi. Karena tadi di teknologi ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kita lihat kalau yang A, mengajak pembaca untuk meninggalkan media sosial, enggak, karena tadi ada sisi positifnya juga kan. Jadi untuk apa kita meninggalkan? Tinggal kita bijak atau enggak aja dalam penggunaan media sosialnya atau penggunaan teknologinya. Kalau yang B, menjelaskan dampak positif dan negatif penggunaan media sosial, nah ini sesuai kan? Karena ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya gitu ya. Maka yang B lah jawabannya. Betul. Nice. Nah, kalau yang C mengkritik perkembangan teknologi, enggak. Ini enggak ada penilaian sama sekali di sini. Lalu yang D, memuji perkembangan teknologi tanpa catatan, ini juga enggak, karena ada catatan di sini bahwa dia bisa menentukan kualitas interaksi langsung. Yang E, menyalahkan pengguna media sosial, enggak, dia tidak menyalahkan. Dia hanya ngasih saran bahwa harus lebih bijak dalam penggunaan teknologi. Jadi betul jawabannya adalah yang B. Nice. Lanjut. Yuk, mari. Dibaca dulu. Nanti kalau sudah biasa, scroll ke bawah.
Sudah? Scroll ke bawah, lanjut ya. Nah, mari. Ini mah udah jelas banget ya di si teksnya, bahwa di si teksnya itu ngasih tahu bahwa kesehatan mental, dia bilang, yang baik sangat penting untuk mendukung kualitas hidup dan produktivitas seseorang. Terus oleh karena itu penting bagi kita untuk mengubah cara pandang. Berarti kan kalau cara pandang itu stigma ya, stigma terhadap kesehatan mental. Kita perlu memahami bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, tetapi langkah bijak untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri. Gitu ya. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Karena tadi kesehatan mental itu jadi satu isu yang penting, gitu ya. Nah, kita lihat kalau yang A mengkritik pemerintah atas kurangnya layanan kesehatan mental, enggak. Di teks bukan mengkritik, jatuhnya dia saran supaya lebih diperbanyak dan lebih dipermudah aksesnya. Lalu yang B mengajak pembaca untuk tidak peduli dengan kesehatan mental, salah. Justru kebalikannya, harus lebih peduli. Yang C menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan mental dan mengubah stigma yang melekat. Nah, ini yang sesuai. Maka jawabannya adalah yang C. Yang D mendorong orang untuk tidak mencari bantuan profesional. Enggak. Tadi justru di teksnya dikasih tahu kalau mencari bantuan profesional itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kita menghargai diri kita sendiri. Jadi yang D salah. Yang E menginformasikan tentang tekanan pekerjaan yang mempengaruhi kesehatan mental. Di teks tidak hanya ngomongin satu topik tentang tekanan pekerjaan aja, tapi banyak banyak hal gitu ya, lebih umum. Jadi yang E kurang tepat. Sehingga betul jawabannya adalah yang C. Nice. Lanjut, satu lagi. Semangkuy. Oke, kita lihat semua sepakat yang B ya. Mari kita lihat di sini. Dia bilang kan di sini nih
lagi naik-naiknya nih ya, industri pariwisata nih, lagi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir gitu ya. Nah, cuma ada salah satu masalah lingkungan nih, yaitu karena peningkatan jumlah wisatawan seringkali diikuti dengan peningkatan volume sampah dan polusi yang dapat merusak keindahan dan kelestarian alam. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam untuk pembangunan infrastruktur wisata juga dapat mengancam ekosistem setempat. Ya, intinya dia lagi naik-naiknya pariwisatanya, cuma ada masalah yang terjadi, terutama berkaitan dengan sampah. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah nih dan pelaku industri pariwisata perlu nih menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan. Nah, berarti dia menawarkan apa? Dia menawarkan solusi kan? Nah, ketika si teks ini ngomongin soal solusi, berarti tujuannya apa? Tujuannya itu supaya masyarakat mendukung kan? Masyarakat mendukung apa di sini? Nah, mendukung tentang si prinsip pariwisata berkelanjutan ini gitu ya. Nah, kita lihat tadi pilihan gandanya. Nah, kalau yang A mengkritik industri pariwisata di Indonesia, enggak ya, dia tidak mengkritik karena bukan penilaian terhadap hal yang buruk. Jadi yang A jelas salah. Yang B mengajak pembaca untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Nah, sesuai karena pariwisata berkelanjutan kan tadi itu prinsip nih. Nah, atau dia disebut sebagai solusi gitu ya, solusi yang ditawarkan. Ya berarti otomatis tujuan utamanya itu adalah untuk mengajak pembaca untuk mendukung. Nah, berarti betul kalian jawabannya adalah yang B. Kalau yang C menjelaskan manfaat ekonomi dari pariwisata ini enggak dijelasin ya di si teks. Yang dia mendorong wisatawan untuk datang ke Indonesia, enggak, ini juga bukan teks promosi. Jadi yang dia salah. Yang E menyalahkan masyarakat lokal atas kerusakan lingkungan, enggak ada yang menyalahkan masyarakat lokal. Maka yang E juga kurang tepat. Sehingga yang betul adalah yang B. Oke. Selesai. Nah, pokoknya di dalam materi kali ini terkait dengan judul, ingat harus sesuai dengan teksnya. Kalau si teksnya fokus hanya satu topik, ya berarti judulnya hanya satu topik. Kalau si teksnya membahas banyak topik, berarti judulnya harus umum. Yang kedua, kalau sikap penulis berkaitan sama perasaan, jadi harus bisa memposisikan diri sebagai penulis. Nah, kalau tujuan itu untuk apa sih tulisan ini? Jadi fungsi tulisannya itu untuk apa? Jadi dilihat di si teksnya gitu ya, tujuannya untuk apa? Apakah untuk memberitahu ataukah meyakinkan ataukah untuk menghibur gitu ya. Jadi diperhatikan si teksnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke apa namanya? Sesi post-test. Aman? Aman ya? Oke, aku stop share dulu ya. Bentar. Sebentar sambil aku bentar dulu. Untuk sesi post-test, silahkan. Udah aku kirim linknya, link post-testnya. Mana ada? Sudah aku kirim di kolom chatnya, silahkan untuk dikerjakan. Sambil aku persiapkan untuk materi yang tadi kalian sudah belajar.
Kalau sudah, jangan lupa untuk konfirmasi lagi ya di kolom chatnya. Sambil sebentar dulu. Mana ini? Ya, oke. Bagi yang mau ganti jawaban, karena tadi ngerasa, aduh Kak, kayaknya tadi aku salah deh, kurang tepat deh, itu boleh ya. Nah, untuk hasil pembelajaran tadi udah aku kirim juga di kolom chat. Jadi kalau yang mau download silahkan ya. Feel free sekali. Sudah ada. Terus jangan lupa saling berbagi juga sama temennya. Jadi di share lagi di grupnya. Takutnya ada temen yang misalnya nggak ngelihat kolom chat atau apa gitu ya. Jadi di share. Harus saling berbagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu bagi yang sudah mungkin? Ada yang mau bertanya? Feel free sekali ya. Dan kalau misalnya ada yang mau bertanya di luar jam Zoom ini gitu, boleh banget. Kalau nggak salah aku pernah kirim nomorku kan ya ke kelas kalian. Jadi feel free sekali untuk kalian reach aku ya. Tinggal kasih tahu aja kalau ada yang belum punya. Terus 03. Iya. Itu juga udah ada nomorku, udah aku kirim di kolom chat. Feel free sekali kalau ada yang mau diskusi terkait dengan LBI. Yang penting kasih tahu aja dari kelas mananya. Oke? Sama bahasannya apa. Nah, berhubung sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, aku cukupkan pembelajaran kali ini, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah aktif menjawab, bagi yang sudah on cam, bagi yang sudah on mic, gitu ya. Terima kasih sekali. Dan semoga puasanya lancar-lancar beberapa hari terakhir nih. Jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Kurang lebih 2 minggu lagi Lebaran. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa-apa yang bentar lagi buka masih lama. Lu mau buka mulu Marwan. Jadi bagi yang eh, dimanfaatkan terus selama Ramadan ini banyak-banyak berdoa karena kan bentar lagi kalian juga SNBT-nya ya April. Jadi dimanfaatkan Ramadan ini jadi proses kalian berkembang diri ya secara diri. Aku cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Kakak Fasil. Terima kasih. Wabarakatuh. Makasih banyak Kak Tiara atas materi hari ini. Teman-teman udah cukup atau ada yang mau tanya lagi nih sebelum aku tutup? Kalau udah aman boleh reaksinya nih. Dari Bulan udah oke. Naifa udah juga. Yang lain udah aman? Oke, oke. Yuk, boleh kita dokumentasi dulu. Yang mau on cam dulu yuk. Aku tunggu 2 menit. Ya, yuk Alik mau on cam gak nih? Danang, Fikran, Zelita, Raisa, banyak nih yang belum. Giliran foto aja pada on cam lu ya pada ya. Bener-bener keterlaluan nih bocil-bocil. Astaga. Bacil-bacil yang Giliran ngantuk kali, Kak. tahu nih aduhai benar-benar kelas 20 best kata gue mah. Giliran foto semangat betul. Semangat. Yuk ah, ada lagi nggak yang mau on cam nih? Sada mau on cam nggak? Ayo pada on cam biar mukanya kelihatan. Seenggaknya pencitraan nih gue on cam padahal mah tadi enggak. Aduh. Aduh. Terus kakak Fasilnya sabar nih Oh ya. ya. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Malu kenapa, Alik? Slide kedua ya. 1, 2, Hai, Lik. 3. Oke.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, kelas materi hari ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Nanti kita bertemu lagi di kelas tutorial jam 1 teman-teman. Boleh nih ada waktu sejam setengah, boleh pakai istirahat dulu, salat dulu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Tiara yang sudah memberikan materi nih buat teman-teman dipelajari lagi gitu yang telah diberikan sama Kak Tiara. Boleh belajar lebih lagi karena UTBK nggak akan kerasa gitu ya. Tiba-tiba nanti Betul. Udah pendaftaran April udah aja. Bener. iya. Udah Aku riweuh nanti tutup. mah. Benar, udah riuh banget nanti. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Banyak warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Bye-bye. Sampai ketemu lagi nanti ya kalau ada kesempatan. Jangan Assalamualaikum. lupa Aku ya, janji. nanti diisi juga feedbacknya ya teman-teman. Presensinya jangan lupa. Jangan lupa TO yang Oke, belum. Ya, jangan lupa yang belum TO kerjain TO-nya ya. oke. Oke.